Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita, kajian tentang peran orang tua dalam tema menjadi lelaki Luqmanul Hakim. Kita sampai pada pembahasan tentang visi misi, dan malam ini kita berbicara tentang ayah sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga. Di antara problematika yang hari ini dihadapi oleh banyak orang tua adalah muncul atau lahirnya generasi anak-anak muda yang secara fisik sudah balik tetapi secara mental belum akil. Jadi dulu itu diksi akil balik adalah satu kesatuan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab fikih yang ada itu adalah balik syarat sholat misalnya. Balik ya. Penyebutan kata-kata akil sekedar untuk membedakan apakah dia itu waras atau gila. Penyebutan akil bukan tentang kualitas mental seseorang, tapi dia hanya sekedar membedakan, oh kalau majnun walaupun sudah balik maka dia tidak terkena kewajiban karena dia gila. Ya, sehingga biasanya penyebutannya adalah cukup balik. Kenapa? Karena balik itu dalam kaidah fikih sudah mencakup mental sekaligus fisik atau fisik sekaligus mental. Tapi hari ini diksi balik itu kemudian harus ditambah dengan akil, karena balik itu hanya identik dengan kematangan fisik, sedangkan akil menunjukkan tentang kematangan mental. Sebelum tahun 50-an kita nggak kenal itu yang namanya istilah remaja, Pak. Yang ada kita kenal dengan nama pemuda. Panggilannya dengan kalimat Bung biasanya. Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Syahrir, begitu ya. Tidak ada istilah remaja. Karena istilah remaja ini muncul ketika revolusi industri ketiga, teknologi ditemukan, anak-anak kemudian tumbuh berkembang dalam suasana teknologi yang serba maju. Kalau dulu itu ibaratnya lulus SD atau SMP, anak-anak sudah mulai bekerja, wanita 12 tahun sudah dilamar, laki-laki 15 tahun sudah melamar. Ya, maka nggak ada lagi tuh kesempatan bagi mereka kok menikmati apa yang disebut dengan masa remaja. Itu nggak ada. Bahkan dalam Islam diksi remaja itu sebetulnya nggak ada. Yang ada adalah dari fase balita ataupun sobi, kemudian masuk kepada mumayyiz. Mumayyiz itu 7 tahun sampai 14 tahun, kemudian 14 tahun masuk usia akil. Ya, usia balik, ditandai dengan mimpi basah atau tumbuhnya bulu kemaluan bagi laki-laki, atau ditandai dengan haid bagi perempuan. Maka statusnya dia sudah berpindah dari mumayyiz menjadi balik, yang otomatis sekaligus di dalamnya dia akil. Ya, makanya kalau ulama dulu misalnya Sufyan bin Uyainah ketika dapat laporan anaknya mimpi basah, ya, kira-kira umur berapa itu, Pak?
Ya 14 13 lah ya. Ya, anaknya cerita mimpi basah. Kamu sudah mimpi nak? Sudah. Ya sudah. Persiapan besok abi cariin istri, begitu ya. Kenapa sudah balik, Pak? Orang itu kalau sudah balik maka berlaku semua jenis kewajiban. Kita taunya balik itu cuma sholat sama puasa. Padahal balik itu juga punya kewajiban zakat, punya kewajiban haji, punya kewajiban jihad, punya kewajiban memberi nafkah, punya kewajiban untuk yamak saros syabab manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu dimulai dari usia balik. Nah hari ini kita dengan terpaksa atau sukarela menerima ada fase baru antara mumayyiz dengan sabab, yaitu fase remaja. Ya, fase yang disebut anak-anak bukan, tapi dewasa juga belum. Gitu kan, ya. Badannya gede, mentalnya yang rendah. Gitu kan, ya. Gayanya petentengan, tapi duit masih minta. Gitu kan, ya. HP-nya keren, motornya cakep. Begitu kan, ya. Gayanya itu kayak Masya Allah, ya. Tapi pulsa masih dari orang tua, gitu kan, bensin masih nyadong dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi tantangan generasi orang tua sekarang. Kalau dalam dunia bisnis ada istilah anak muda sekarang ibarat singa sudah tak mampu mengaum, yang ada singa tapi mengembik, begitu loh. Jaggernya aja tuh yang singa, tapi mentalnya domba, begitu loh Pak, ya. Nggak berani mengaum, beraninya cuma mbek, begitu kan, ya. Nah ini tantangan buat orang tua. Saya baca salah satu tips dan kiatnya, bagaimana kemudian menyeret atau membawa paksa anak-anak remaja tadi untuk mengenal tugas dan tanggung jawab bahwa dia sudah dewasa. Dia harus diseret ke lapangan. Nggak boleh jadi penonton, nggak cukup jadi pengamat, gak cukup hanya dengan komentator, harus dibawa ke lapangan, langsung ikut bekerja, menyaksikan bapaknya pontang-panting mencari nafkah. Bukan kemudian, Pak beliin motor, Pak beliin HP, Pak ini, Pak itu dan sebagainya. Ini yang membuat anak-anak muda kita jaggernya singa tapi mentalnya domba, begitu loh, ya. Coba bandingkan dengan generasi bapak yang hari ini umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Waktu kecil ngapain mereka? Ya. Hamka itu umur 15 tahun sudah keluar negeri. Itu kan, ya. Maka kita nggak heran dengar ulama-ulama dulu 17 tahun sudah menikah, sudah berani, sudah punya anak, sudah menanggung ini, sudah bantu orang tuanya. Nah, mulai tahun 50 ke sini diterima istilah remaja, bahkan dalam dunia Islam diterima remaja masjid, remaja Karang Taruna, gitu kan, ya. Sebuah fase pertumbuhan yang disebut dewasa belum, disebut anak-anak juga bukan, ya. Ini fase banci, ya. Makanya kita sulit untuk memperlakukan kepada mereka, nggak adil, ya. Coba mari kita renungkan, kalau kita masuk ke tempat-tempat wisata, wahana, itu tiket cuma 2 loh Pak, anak-anak sama dewasa loh, nggak ada tiket remaja, gitu kan, ya. Naik bis, naik pesawat, ya cuma 2, anak-anak atau dewasa, nggak ada tiket remaja tuh, nggak ada, ya. Ibarat jenis kelamin, remaja ini nggak laki nggak perempuan, masuk toilet mesti membingungkan, gitu loh, ya. Dibilang dewasa kok mentalnya kekanak-kanakan, dibilang kanak-kanak sudah ada yang bisa bikin anak, ya. Kemarin santri saya yang sudah jadi ustadz nanya, Ustadz, kalau disuruh nikahin siri gimana sih, bisa kena pasal apa enggak? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, antum akadkan aja. Nah ini masalahnya saya disuruh menikahkan siri sepasang laki perempuan umur 15-an. Lakinya 15, perempuannya 15, sudah hamil duluan padahal baru SMP. Gitu kan. Nah, bapaknya kemudian minta tolong kepada saya, udah ada dinikahin. Saya bilang, jangan kalau kayak gitu. Antum bisa kena delik nantinya. Itu pernikahan di bawah umur itu harus sidang 6 kali paling enggak, gitu kan, ya. Ya.
saya nggak tahu detailnya, tapi pokoknya sidang yang panjang lah Pak, gitu nggih. Ya, apalagi karena kasus kayak begini, antum bisa ketempuan dan ya itu harus melibatkan RT RW kalau perlu lurah begitu kan, kalau ada kejadian semacam itu. Dan ternyata banyak fenomena kayak gitu, ngeri nih Pak kalau kita lihat ya. Jadi ini anak-anak yang disebut dengan remaja, ya punya keberanian tapi nggak punya nyali. Jangan mengajarkan keberanian saja kepada anak-anak kita Pak, tapi ajarkan punya nyali. Berani itu tentang resiko kematian, tapi nyali itu tentang resiko kehidupan. Banyak orang yang berani, maaf, menghamili anak orang, tapi nggak bernyali untuk bertanggung jawab. Banyak anak muda yang berani menikahi anak orang, tapi nggak bernyali memberi nafkah. Punya anak 2, 3 masih numpang sama mertua, gitu kan? Ini masih banyak yang kayak begitu. Ini cuman berani tapi tidak bernyali. Ya, nah, ini tantangan buat generasi kita sebagai orang tua dengan realitas anak-anak kita yang semacam ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam Islam istilahnya itu balik. Dia sudah mencakup kematangan mental sekaligus kematangan fisik. Nah, apa yang menyebabkan lahirnya generasi di mana anak secara fisik tumbuh dewasa, tapi secara mental, maaf, mungkin bukan terbelakang ya, terlambat begitu loh. Ya. Bahkan yang agak menyedihkan, makin kesini usia akil makin mundur ke belakang, usia balik makin maju ke depan. Ya. Anak laki-laki mimpi basah umur 12 tahun. Anak perempuan haid umur 10 tahun. Ya, tapi secara mental makin mundur. Bahkan yang saya baca itu ada apa ya, semacam kesepakatan tentang dimundurkannya usia balik sampai 22 tahun. Dulu tuh kan kalau kita lihat ada istilah film 17 tahun ke atas gitu kan. Sekarang jadi 18. Kemudian ada lagi 21 plus sampai 23 plus begitu ya. Artinya apa? Secara fisik anak-anak itu sudah matang, tapi secara mental makin mundur ke belakang. Nah, ini kalau dalam kajian Ustadz Adriano, peran bapak di situ tidak hadir. Kualitas anak diserahkan kepada ibunya. Padahal yang mampu membentuk mentalitas anak seperti ini adalah bapaknya. Bapak harus hadir, harus berani memaksa bahwa anak sudah waktunya mereka berpikir tentang tanggung jawab kehidupan mereka. Kalau saya mencoba untuk pada anak-anak, kami katakan kamu umur 15 tahun. Secara hitungan Allah sudah ngasih rekening tabungan amal sendiri. Kalau dulu waktu mumayyiz ataupun anak-anak, rekeningnya masih include sama bapak. Ya, anak 14 tahun Pak. Ya, kalau kita kan diperintahkan sama Rasulullah, ajarkan anak untuk sholat umur 7 tahun. Wadribuhum ibna asyar. Ya, pukul kalau sudah 10 tahun. Sekarang begini Pak, kalau anak 12 tahun nggak sholat, dosa nggak Pak? Dosa nggak? Enggak dosa. Ya, anak 10 tahun itu bukan kewajiban sholat. Kewajiban bapak mukul anak kalau nggak sholat, gitu ya. Dia belum balik Pak. 12 tahun itu belum balik. Ya, selama dia belum mimpi basah dan selama belum tumbuh bulu kemaluan. Ya, kalau dia nggak sholat nggak dosa. Yang dosa bapaknya, kenapa nggak mukul, gitu loh. Ya, perlu dibedakan ya. Nah, jadi anak itu belum balik. Nah, begitu 14 tahun atau 15 tahun, begitu dia mimpi basah atau tumbuh bulu kemaluan. Nah, ini fase yang orang tua kudu nanya, kamu sudah mimpi belum? Mimpi apa toh? Gitu kan ya. Ya, mimpi yang ini bahasa orang tua kepada anak. Ibu mungkin pekewo. Ibu itu wilayahnya ngurusi anak perempuannya yang haid. Tapi bapak ini wilayahnya untuk ngecek anaknya sudah mimpi basah atau belum. Kamu sudah pernah belum malam hari mimpi kok bangun-bangun celananya basah, padahal nggak ngompol, gitu kan ya. Dulu saya 14 tahun, masuk umur 15 Pak.
Itu pelajaran mimpi basah tuh nggak nyambung gitu loh ya. Apa totat mimpi? Wes engkau mesti kamu kenal gitu ya. Serius Pak, saya masuk pondok kan kelas 3 SMP ya. Jadi 2 SMP itu keluar, kemudian kelas 3 SMP pindah ke pondok Ruki. Nah itu pas pelajaran tentang mimpi basah. Ya, tanda-tanda balik. Ya bener-bener nggak ngerti, karena emang nggak tahu. Umur segitu belum tahu. Zaman kami dulu tahun 89 Pak. Akhirnya loh, oh ini toh yang dimaksud, gitu kan ya, bahwa sudah mimpi basah. Nah, di sana ada banyak anak-anak yang sudah mimpi basah, orang tuanya nggak mengajarkan cara mandi junub yang benar, gitu kan ya. Anak-anak nggak belajar tentang mandi junub tadi. Nah ini salah satu daripada bagian tanggung jawab seorang bapak kepada anak laki-lakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini suatu realitas ya, di mana hari ini banyak anak-anak yang secara fisik itu sudah balik tetapi secara mental belum akil. Makanya sangat membingungkan kasus di Padang beberapa tahun silam. Ada seorang gadis belia umur 14 tahun yang maaf diperkosa oleh 14 pria. 16 anak-anak muda. Apa yang terjadi? Dari 16 itu yang 6 dihukum sangat ringan dengan alasan pelakunya di bawah umur. Pelakunya masih anak-anak, 17 tahun, 16 tahun gitu ya. Itu masih disebut anak-anak. Padahal tadi sudah bisa bikin anak, gitu kan ya. Kok bisa? Ya, nah ini karena ketidakjelasan batasan tadi. Bapak Ibu sekalian, maka ini satu hal yang sangat ngeri buat kita jadi orang tua. Harus mentelengi betul, khususnya buat ayah. Kenapa? Karena besok yang paling bertanggung jawab terhadap semua nasib dan kualitas anak-anak kita, itu yang dipanggil oleh Allah adalah ayah. Ya. Dan ternyata anak-anak yang tumbuh tanpa pengawalan dengan baik oleh orang tuanya, besok di hari kiamat itu akan ditanya. Dan mereka jawabannya apa? Inna wajadna alaihi aba ana. Ya dulu kami mendapati bapak-bapak kami kayak begini. Ya. Allah tegur, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalian tetap mengikuti bapak kalian walaupun bapak kalian tuh enggak berakal dan tidak mendapat petunjuk? Nanti bapaknya dikejar, kenapa kamu gitu? Inna wajadna, ya dulu bapak kayak begitu. Jadi besok di hari kiamat itu ya, nggak ada yang ya dulu emak kami ngajarin begini, enggak Pak. Yang mesti dijawab Pak, bapak gitu loh. Ya, ini beratnya kita jadi orang tua. Maka dalam Quran ada istilah walid, ada istilah abun. Ya. Kita tidak boleh berhenti hanya menjadi abun walaupun dipanggilnya abi gitu ya. Abi gitu kan. Kayaknya saya jadi berpikir setelah membaca terminologi ini untuk mengganti panggilan anak kepada orang tuanya bukan dengan abi, tapi apa? Walidi gitu loh ya. Supaya kita secara mentalitas itu dapat Pak. Kenapa? Beda abi dengan walidi itu beda. Yang dapat doa dari anak itu bukan abun. Doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya. Yang didoakan tuh walidun. Ya, abun itu nggak didoakan. Nah kalau kita dalam hidup itu perannya hanya menjadi abun, itu nggak dapat doa dari anak-anak. Terus apa bedanya abun dengan walidun? Beda. Kalau abun itu perannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya fisik dan materi. Ngasih jajan, itu abun. Ya, ngasih uang buat beli motor, itu abun. Ngasih uang buat main, buat ini, itu abun. Ya. Tetapi kalau ngasih pendidikan, ngajari ngaji, ngajari sholat, ngajari baca, ngajari berbakti, ngajari ibadah, nah itu baru walidun. Ya, ini bedanya abun dengan walidun. Nah yang didoakan oleh anak itu bukan abun, yang didoakan adalah walidun. Rabbighfirli wali walidayya. Nah ini bedanya antara walid dengan abun. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita cuma beliin baju, ya, nganter anak-anak jalan-jalan, liburan, kasih hiburan,
ya, itu kita baru berperan sebagai abun. Tapi ketika kita sudah mulai terjun mengajarkan anak-anak itu tentang agama, mengajarkan anak-anak itu tentang ibadah, mengajarkan tentang tujuan kehidupan, barulah kita jadi berperan sebagai walid. Nah disitulah ketika anak mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru doa itu dapat. Tapi kalau dalam kehidupan kita tidak mengambil peran walidun, maka tidak dapat doa dari anak tadi. Ya, maka kalimatnya walidun itu apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tugas dia adalah memberikan pendidikan. Ya, kama rabbayani itu bukan sebagaimana orang tuaku mengasihiku, bukan, Pak. Sebagaimana kedua orang tuaku memberikan pendidikan kepada kepada aku. Ini makna pertama ya, tentang abun dan walidun. Dimana kalau kita hanya mengasihi kebutuhan fisiknya, materinya, jajannya, maka kita hanya mengambil peran abun. Kita baru disebut sebagai walid bagi anak-anak kita ketika kita mengambil peran agama, peran pendidikan. Ya. Yang kedua, makna abun dengan walidun itu, abun itu identik dengan sosok ayah. Jadi ketika ada kata-kata abawa yang artinya adalah kedua orang tuaku, tapi yang dimaksud pertama kali adalah bapaknya dulu, baru habis itu ibunya. Sedangkan walidayya, kedua orang tuaku, maka yang dimaksud adalah ibu dulu, baru bapak. Ya, sering kami sampaikan tentang bab ini. Ya, jadi ketika anak berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, maka yang dapat duluan adalah ibunya dulu, baru bapaknya. Ya, ini enaknya jadi ibu. Kalau didoain anak, yang dapat ibunya duluan, baru kemudian bapaknya. Ya. Tetapi kalau anaknya nakal, anaknya jahat, anaknya musyrik, anaknya kufur, anaknya murtad, anaknya seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, kata Rasulullah apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu di atas fitrah. Terus fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak tadi jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Siapa nih kedua orang tuanya? Bapaknya dulu, baru kemudian ibunya. Nah ini nggak enaknya jadi bapak, Pak. Kalau anaknya nurut taat yang dapat doa ibunya, kalau anaknya bandel nakal yang dosa bapaknya. Itu ya. Maka ibu-ibu harus paham ya. Beratnya jadi laki-laki. Nanti nih kalau kita jabarkan agak panjang tentang Masya Allah ya. Bapak ini adalah direktur, ibu itu manajer. Ya, beda tugas direktur dengan manajer. Direktur itu pembuat roadmap, pembuat peta jalan, pembuat visi. Sedangkan ibu manajer itu pelangkah misi. Ya, bapak yang membuat gambar mental utuh, ibu yang mengeksekusi. Ya, maka tidak ada alasan bagi seorang bapak, saya sibuk cari nafkah di luar. Oh, memberikan pendidikan, terjun langsung di lapangan, berbicara parenting, itu memang tugas ibu. Tetapi yang membuatkan peta global itu adalah bapak. Kenapa? Ibu itu hanya bisa menyelesaikan masalah. Ibu itu hanya bisa merampungkan persoalan rumah. Tetapi yang membuat rumah tangga ini bisa berjalan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi lagi, itu tugasnya bapak. Maka dalam perusahaan kan beda ya Pak, perannya direktur dengan manajer. Direktur nggak harus masuk tiap hari, tapi manajer kudu nongkrongi anak buahnya di lapangan. Direktur itu mungkin tidak bekerja secara fisik 8 jam, tapi dia mungkin mikir 24 jam per harinya. Karena dalam keadaan tidurnya, dalam keadaan santainya, dalam keadaan jalan-jalannya, otaknya terus bekerja memikirkan walaupun fisiknya sedang tidak melakukan. Ya, jadi orang tua juga demikian. Ibrahim alaihissalam tidak terjun langsung mendidik Ismail. Amanah itu dibebankan kepada ibunda Hajar. Tetapi hasil Ismail itu ya buah daripada visi yang sudah dibuatkan oleh Nabi Ibrahim.
membimbingnya, mendidiknya dengan doa sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini yang membuat Ismail alaihissalam ya menjadi sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah lembaga pendidikan ayah mirip seperti kepala sekolah, sedangkan ibu itu seperti guru bidang studi, ya, atau wali kelas. Jadi ayah seperti kepala sekolah. Jenengan bisa lihat, belum tentu kepala sekolah itu ngajar, ya enggak? Ya, belum tentu kepala sekolah itu setiap hari ada di kelas. Belum tentu kepala sekolah itu tiap hari melakukan inspeksi. Tapi kepala sekolahlah yang membuat visi misi sekolah tadi. Kepala sekolahlah yang kemudian memberikan briefing kepada guru-guru tentang bagaimana mengajar yang benar, tentang bagaimana kurikulum itu bisa tercapai, tentang bagaimana output pendidikan tersebut sesuai dengan harapan. Ini tanggung jawab kepala sekolahnya. Kepala sekolah kudu ngerti kalau anak itu kok bisa nggak kerasan, itu nanti kepala sekolah yang maju. Kepala sekolah harus dapat laporan, walaupun kepala sekolah tidak harus diskusi dengan anak, kan macam gitu. Nah, ini yang saya rasakan, bukan pekerjaan gampang jadi guru, tapi jangan remehkan peran kepala sekolah, macam itu. Ya, repotnya kalau kemudian bapak hanya berperan sebagai penjaga sekolah, tugasnya buka tutup pintu gerbang sama bunyikan bel pergi pulang, tidak merancang kurikulum, tidak mendesain visi misi, tidak membuat menerima laporan dari para guru, tidak melakukan kontrol kepada kinerja guru. Nah, ini yang kemudian nanti kualitas pendidikan anak-anak tadi menjadi tidak tercapai. Ya, ini juga bukan pekerjaan gampang. Kalau seandainya bapak dan ibu tidak sadar dengan berbagi peran, ya. Si bapak mungkin punya peranan, mosok apa-apa aku, gitu kan ya. Sebaliknya ibunya juga begitu. Dia harus mengambil peran double. Harusnya ibu jangan banyak mengambil peran kepala sekolah, gitu kan. Kepala sekolah tugasnya adalah tadi ya, begitu besar. Ada quotes bagus ya. Laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang rusuk. Apa meneh mengkur tulang tulung, gitu ya. Ya. Karena ada tuh Bu, ya. Suami soalnya mengkur tulang tulung tok gitu loh ya. Wong dia tulang punggung kok kerjanya tulang tulung gitu ya. Ya. Gimana nih? Ya gimana wong kita jadi laki-laki? Ya. Allah takdirkan laki-laki dikasih otak, akal yang panjang dibanding perasaan, sementara perempuan lebih dominan perasaan daripada pikirannya, macam itu ya. Maka harus punya mentalitas, nggak boleh berhenti berpikir. Dan saya yakin ya, guru itu kan ketika ada masalah lapor kepada kepala sekolah, Pak ini gimana nih Pak, ada anak yang begini. Itu kepala sekolah yang harus mengambil keputusan. Sudah ya, ini anak dengan terpaksa kita kembalikan amanahnya kepada orang tuanya. Sekolah tidak mampu, ini kepala sekolah yang ambil keputusan, walaupun itu hasil laporan dari guru, kan macam gitu ya. Dalam konteks ini yang mengambil keputusan anak kita ya, bi gimana nih bi, anak nggak kerasan mondok nih bi gimana nih bi, anak kita nggak mau sekolah, itu nanti bapak. Jangan kemudian terserah umi abi mumet, nggak bisa gitu loh ya. Ini bapak yang harus mengambil peran ya. Nah, ini beratnya seorang kepala sekolah ya. Maka ayah itu direktur, bunda itu manajer ya. Dalam perusahaan seperti itu kira-kira. Ini ilustrasi paling gampang Pak, karena posisi saya direktur, nggak tiap hari ngantor gitu Pak. Ya, ke kantor juga nggak kemudian ini ya. Ya.
ke kantor juga tidak kemudian menyapa setiap hari begitu kan. Tetapi memastikan laporan itu benar-benar sesuai dengan target. Ketika di bawah target, kita panggil manajer. Ini gimana ini? Kan begitu loh, ya. Kok bisa kayak begini hasilnya? Ya. Dalam pertemuan lalu kita singgung yang boleh didelegasikan itu kewenangan, tetapi tanggung jawab tetap berada di pundak Bapak, begitu ya. Ini harus jadi mentalitas kita nggak Pak? Mentalitas seorang direktur, bahwa kewenangan boleh kita delegasikan, tetapi tanggung jawab itu tetap berpulang kepada Bapak. Ya, ilustrasi yang paling mudah, kalau ada seorang direktur mau pergi ke luar negeri, mau umroh, mau wisata, mau apa misalnya, lalu dia kemudian mengamanahkan tugas itu kepada manajernya, bagian keuangannya. Ya, lah kok ternyata bagian keuangannya menyelewengkan, lah kok ternyata manajernya meninggalkan amanahnya. Laporan akhir tahun nggak bisa kemudian mengatakan, lo kok tanya saya, mana aku tahu. Nggak boleh. Direktur harus menjawab. Nggak boleh dia mengatakan kepada komisaris, maaf Pak, bukan salah saya, itu salah bendahara saya Pak yang bawa kabur. Oh, nggak boleh. Direktur tetap yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi ketika nanti kualitas pendidikan anak barangkali tidak baik, nggak sesuai harapan, nggak boleh seorang bapak mengatakan, istri saya ini nggak becus, brengsek dia tuh memang, ya, nggak punya apalagi nyesel saya nikah sama dia. Nggak boleh begitu, ya. Itu bukan istrinya nggak becus, suaminya yang nggak becus nyari istri, gitu ya. Keliru nyari dulu, ya. Tetap nanti pulangnya adalah kepada suami, si bapak tadi itu yang akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Apa syarat seorang yang bertanggung jawab? Ya, satu, memiliki sense of responsibility, punya kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab. Ya, saya tertarik pada satu tulisan salah satu mahasiswi kami ketika saya suruh untuk membuat kriteria calon suami. Dia mengatakan, ya, yang paling pokok dari semuanya adalah tanggung jawab. Ya, kenapa? Kalau saya cuma pengen mencari suami yang mencintai saya, suatu saat mungkin dia sudah tidak jatuh cinta. Tapi walaupun dia tidak jatuh cinta, kalau bertanggung jawab maka selesai semuanya. Ya, saya katakan puncak dari atau bukti daripada seseorang itu mencintai, dia bertanggung jawab atas pilihannya. Ya, tanggung jawab itu adalah bukti keimanan. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab menggambarkan lemahnya iman. Ya, tanggung jawab itu adalah bukti orang punya nyali. Tidak bertanggung jawab itu adalah tanda bahwa dia itu pengecut. Bernyali lawannya pengecut, berani lawannya penakut. Anda boleh jadi penakut, tapi tidak boleh jadi pengecut. Kan begitu, ya. Apa bedanya penakut dengan pengecut? Penakut itu dia tidak berani melangkah karena sadar akan beratnya resiko. Pengecut itu sok nekat, begitu berhadapan lari, gitu loh, ya. Di antara tipikal pengecut itu dia tidur itu bukan karena capek, Pak. Dia pules itu bukan karena letih, tapi karena alam mimpi lebih indah daripada alam nyata, gitu, Pak. Ya. Ini perlu diwaspadai, ya. Kalau ada anak-anak kita kok yang hobinya tidur aja gitu ya, padahal kerja enggak kok pules terus gitu. Jangan-jangan memang alam mimpinya lebih asik untuk dinikmati daripada kenyataannya, gitu loh, Pak, ya. Termasuk ibu-ibu kalau punya suami kok hobinya molor terus gitu ya, jangan-jangan realitas kehidupannya itu lebih pahit daripada, ya, makanya lebih asik tidur lah, begitu ya. Alam mimpi lebih indah daripada alam nyata, ya. Responsibility, tanggung jawab. Nah, ini harus mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Ketika dia mau mengambil keputusan untuk
Aku pengen kawin aja Bih, misalnya begitu. Aku pengen nikah, aku pengen ini, pengen sekolah, pengen kerja, pengen apa. Tanamkan betul. Tidak ada satupun pilihan dalam hidup kita kecuali harus ada bemper tanggung jawab di sebelahnya, ya, di depannya, ya. Ini harus kita tanamkan. Orang tua jangan dikit-dikit menghandle tanggung jawab itu kepada anak, ya. Karena banyak orang tua ini yang kemudian apa? Ya sudahlah, namanya juga anak. Orang tua selalu menjadi tumbal atas keputusan-keputusan anak tadi. Ya, anak melakukan keputusan begini, nanti orang tua yang ujung-ujungnya bayarin. Anak melakukan pilihan begini, nanti ujung-ujungnya orang tua yang nombokin. Ya, ini bagian daripada bentuk tidak bertanggung jawab. Dan kalau terus-menerus seperti ini, nanti yang lahir itu anak-anak yang dia suka instan, tidak sadar bahwa apa yang dia dapatkan harus ada harga yang dibayar. Harus kita tanamkan Pak kepada anak-anak kita bahwa kenikmatan yang kamu raih harus berbanding dengan keringat yang kamu peras, gitu loh, ya. Jangan gampang-gampang kemudian untuk memberikan sesuatu kepada anak tanpa dia menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Ya, ini penting supaya nanti anak-anak itu ngerti. Kenapa? Mohon maaf ya, hari ini kita hidup di era yang jangankan mereka yang hidup berkecukupan, mereka yang hidup kekurangan saja tidak sadar dengan kenyataan. Ya, saya sedih ngelihat ada tukang ya di pondok itu memaksakan diri kredit motor baru, gak piye anak yang jalo gitu kan ya. Gaji dia tuh nggak nyampe 1 juta sebulan, cicilannya 700.000 sebulan, gitu kan ya. Hanya demi memenuhi keinginan anaknya, gitu kan ya. Anak tidak ditanamkan tentang fungsi, tapi dibiarkan menuruti gengsi. Nah ini yang nanti bisa musibah bagi orang tuanya. Maka jangan heran kalau kemudian kita dengar cerita anak ngancem bapaknya, kalau nggak dibeliin tak bakar rumahnya loh, kalau nggak dibeliin awas tuh, begitu loh ya. Ini muncul karena tadi tidak menanamkan hal itu kepada anak-anaknya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, ini tanggung jawab yang cukup berat karena besok di hari kiamat yang ditanya bukan ibunya, yang ditanya bukan temennya anak kita, yang ditanya bukan siapa wali kelasnya, siapa pondok kepala sekolahnya, siapa kiai pondoknya, bukan Pak. Anak kita nanti jadi apapun yang ditanya adalah bapaknya. Nah ini yang harus menghantui setiap kita. Maka wajar hadiahnya itu memang surga. Rasulullah mengatakan siapa yang diuji dengan 2 anak perempuan, dididik dengan benar, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak zina, tidak pacaran, sampai diserahkan kepada laki-laki ya yang bertanggung jawab, maka kunnalahu sitron yaumal qiyamati minan nar, anak itu akan menjadi benteng dari api neraka bagi bapaknya di hari kiamat. Jadi ini bukan pekerjaan gampang. Jangan pernah menyerahkan anak putri kita kepada laki-laki yang belum bisa mengendalikan emosinya. Ntar dicekik, ditampar, dibanting gimana coba, gitu loh ya. Ya. Serius ini Pak, gitu loh ya. Pokoknya kalau anak kita masih belum bisa mengendalikan emosi, kok pengen kawin, jangan. Gitu loh ya. Jangan izinkan anak kita. Harus bisa mengendalikan emosi. Kamu mau ngambil anak orang, mengendalikan emosi saja nggak mampu. Ya, gimana mengendalikan anak istri, gitu kan? Ya. Maka beruntunglah buat bapak-bapak yang dapat menantu pada batas minimal sudah mampu mengendalikan emosinya. Ya. Mungkin nggak harus kriteria yang muluk-muluk. 2 itu tadi syarat Pak ya. Bertanggung jawab, mampu mengendalikan emosi, insya Allah mulus itu perjalanan rumah tangga ya. Dapat yang kayak gitu udah menyenangkan. Ilmunya mungkin biasa gitu kan ya, tapi kalau 2 sifat tadi itu sudah ada pada jiwanya, nah kita jadi mertua itu tenang gitu Pak ya. Tapi kalau 2 itu lepas, dia S2, S3, dokter sekalipun ya, tapi kalau 2 hal tadi tidak dimiliki oleh anak menantu kita, sudah kita jadi orang tua sport jantung gitu. Anak perempuan kita diapain ini gitu kan ya. Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini karena saya pada Isya masih kajian di Nusuan ya.
Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.